Halo AI, selamat malam. Siap untuk ngobrol-ngobrol lagi malam hari ini? Siap bang ngobrol. Mau bahas apa kali ini? Malam hari ini ada topik yang cukup menarik untuk kita bahas meskipun agak berat sebenarnya. Kita akan bahas soal sisi lain Malaysia yang kita kenal negara yang cukup berkembang dari segi ekonomi ternyata menyimpan sisi kelam entah itu dari kesenjangan sosial dan lain-lain. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelumnya adakah seputar informasi Malaysia yang ingin kamu sampaikan? Bicara soal sisi kelamnya mungkin bisa dikaitkan dengan isu politik, diskriminasi etnis, serta masalah tenaga kerja asing yang sering jadi perdebatan. Nanti bakalan bahas tentang hubungan Indonesia dan juga Malaysia. Tapi kita akan kupas satu persatu. Pertama, menurut pengalaman pekerja yang ada di sana, apa sisi kelam yang paling nyata dirasakan? Seorang pekerja migran Indonesia di Malaysia, Sri Bawon, bekerja tanpa gaji selama 12 tahun. Alasan majikannya tidak membayar gaji adalah takut uangnya hilang. Selain itu, menurut Antara News, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia mengalami penyiksaan selama 6 bulan dan tidak dibayar gaji sejak mulai bekerja. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan sisi kelam yang dialami oleh pekerja migran di Malaysia. Untuk kasus seperti ini, apakah pernah ada tindakan atau penanganan khusus dari pemerintah setempat atau kerajaan di Malaysia? Pemerintah Malaysia telah menangani beberapa kasus pekerja migran Indonesia yang disiksa dan tidak dibayar gajinya. Misalnya, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia mengalami penyiksaan selama 6 bulan dan tidak dibayar gaji sejak mulai bekerja pada Maret 2022. Kasus ini dilaporkan oleh Antara News. Selain itu, Kompas melaporkan bahwa hingga Februari 2022, ada 16 kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia yang gajinya tidak dibayar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah mendesak proses hukum terhadap majikan yang tidak membayar gaji pekerja migran Indonesia di Malaysia. Namun, penanganan kasus-kasus ini seringkali memerlukan waktu dan tantangan dalam proses hukum. Pernahkah ada bukti nyata atau tindakan seperti jalur hukum atau vonis penjara yang dilakukan pemerintah oknum yang memang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap pekerjanya? Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap oknum yang menyiksa pekerja migran Indonesia di Malaysia. Misalnya, dalam kasus Nirmala Bonat, majikan yang menyiksanya divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Malaysia pada tahun 2008. Namun dalam kasus lain seperti Adelina, majikan belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Komnas Perempuan menyatakan bahwa majikan Adelina dibebaskan dari jeratan hukum. Selain itu, dalam kasus Marian Skabu, rekrutnya di Indonesia, Theodorus Teddy Moa, divonis 5 tahun penjara dengan denda 120 juta pada tahun 2018. Namun, penuntutan terhadap majikan di Malaysia belum selesai. Berapa banyak kasus-kasus seperti ini yang pernah terjadi di Malaysia? Apakah memang rata-rata seperti ini atau hanya sepersekian persen saja? Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2018 terdapat 1.748 kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia. Dari jumlah 69 kasus, berarti 32% whistleblower providers from Malaysia. Selain itu, pada tahun 2015 terdapat 1.994 insiden kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Jumlah ini menurun menjadi 1.535 kasus pada tahun 2016. Meskipun sedikit angka ini menunjukkan banyaknya kasus, data ini tidak secara langsung menggambarkan persentase dari keseluruhan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Rupanya memang cukup banyak kasus seperti ini dan memang pantas sekali banyak sekali aksi-aksi tentang kejadian seperti ini. Bahkan katanya bukan hanya menimpa para tenaga kerja yang dari Indonesia saja, tapi juga banyak menimpa tenaga kerja yang dari luar Indonesia. Dari mana aja? Betul sekali, kasus kekerasan terhadap pekerja migran bukan hanya menimpa pekerja asal Thailand, tetapi juga banyak terjadi pada tenaga kerja dari negara lain.
Pekerja migran dari negara seperti Filipina, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar juga seringkali menjadi korban eksploitasi kekerasan fisik dan psikologis di Malaysia. Dan misalnya, pekerja migran dari Filipina sering menghadapi pelecehan seksual atau kerja berlebihan tanpa kompensasi yang layak. Begitu juga dengan pekerja asal Bangladesh dan Nepal yang bekerja di sektor konstruksi dan perkebunan, di kondisi kerja seringkali tidak manusiawi dan mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Tenaga kerja asal Myanmar juga menghadapi masalah serupa, sering terjebak dalam kondisi kerja yang sangat berat tanpa perlindungan hukum yang memadai. Secara umum, masalah ini melibatkan pekerja migran yang dipekerjakan di sektor-sektor dengan risiko tinggi, seperti konstruksi, perkebunan, dan rumah tangga yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita langsung ke masalah rasial dan ketegangan antara kelompok etnis. Apa yang terjadi? Ketegangan rasial dan etnis di Malaysia memang menjadi isu yang cukup kompleks dan sensitif. Di Malaysia ada 3 kelamin etnis Melayu, Singot, dan India. Meski Malaysia dikenal dengan keberagaman budayanya, ketegangan antar kelompok ini sering muncul, terutama terkait dengan politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang memicu ketegangan adalah Bumi Putera Policy yang memberikan keistimewaan kepada orang Melayu dan pribumi lainnya, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan. Kebijakan ini sering dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa dan India yang sebagian besar merasa dipinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kesempatan berbisnis dan pendidikan. Selain itu, ada pula perasaan ketidakadilan ekonomi di kalangan etnis Tionghoa yang merupakan kelompok dengan tingkat perekonomian tinggi di Malaysia, sementara etnis Melayu lebih sering mendapatkan bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Ketegangan ini seringkali memicu protes atau ketidakpuasan yang bisa berujung pada konflik sosial meskipun biasanya dalam bentuk yang lebih terkendali. Oke, sekarang kita mau coba cari tahu tentang sisi lain dari Malaysia yang dikenal cukup maju dalam segi ekonomi, tapi ternyata di balik itu semua ada semacam ketidaksetaraan, bahkan ada kaum-kaum di Malaysia yang memang sangat tidak diperhatikan, entah itu dari segi ekonomi ataupun bahkan ada masyarakat Malaysia itu sendiri yang berpuluh-puluh tahun tinggal di sana sampai sekarang tidak memiliki data diri resmi di Malaysia. Itu seperti apa? Masalah ketidaksetaraan ini memang cukup mencolok di Malaysia meskipun negara tersebut dikenal maju dalam segi ekonomi. Salah satu fenomena yang mencuat adalah keberadaan kelompok masyarakat yang tidak memiliki status hukum atau data diri resmi yang sering disebut sebagai stateless people atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Kelompok ini umumnya terdiri dari orang-orang yang tinggal di Malaysia selama puluhan tahun, namun tidak memiliki akses ke dokumen identitas atau kewarganegaraan. Beberapa di antaranya adalah keturunan dari pendatang yang datang pada masa kolonial atau pekerja migran yang kemudian menetap tanpa memperoleh kewarganegaraan. Dalam beberapa kasus, mereka juga bisa berasal dari percampuran etnis yang tidak diakui oleh sistem administrasi negara. Di Malaysia, kelompok yang tidak memiliki identitas resmi ini seringkali terpinggirkan dari banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang legal. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak atau memiliki akses ke fasilitas sosial karena status mereka yang tidak diakui. Bahkan beberapa dari mereka mungkin telah tinggal di Malaysia selama beberapa generasi, tetapi tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan karena berbagai alasan administratif atau politik. Sebagian besar kelompok ini berasal dari etnis yang lebih terpinggirkan, seperti masyarakat orang asli, dan beberapa komunitas Melayu yang tinggal di daerah pedalaman atau kawasan terpencil. Oke, tidak pernahkah ada tindakan khusus atau solusi untuk mereka yang mengalami hal tersebut? Apakah mereka sengaja dibiarkan begitu saja? Malaysia sebenarnya sudah mencoba mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dan memberikan solusi bagi kelompok yang tidak memiliki status hukum atau data diri resmi. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui proses pendaftaran kewarganegaraan atau pemberian status kepada mereka yang berhak. Misalnya, bagi masyarakat asli yang belum memiliki dokumen resmi,
Pemerintah Malaysia seringkali melakukan program pendaftaran khusus yang dikenal dengan MyCat untuk memberikan identitas resmi kepada mereka yang memenuhi syarat. Namun, proses ini seringkali berjalan lambat dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, beberapa SLB yang berusaha memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan ke kelompok yang tidak terdaftar secara sah, meskipun hal ini tidak selalu mencakup semua orang yang membutuhkan. Namun, penyelesaian administrasi untuk status kewarganegaraan tetap menjadi tantangan besar karena melibatkan proses hukum yang rumit dan terkadang dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Ada pula berbagai LSM masyarakat dan organisasi kemanusiaan yang aktif membantu kelompok tanpa kewarganegaraan ini dengan memberikan layanan hukum, pendidikan, serta advokasi untuk mendapatkan hak-hak mereka. Lalu adakah undang-undang di kerajaan Malaysia ini yang mengatur hak asasi manusia atau hak-hak masyarakatnya? Di Malaysia, hak asasi manusia secara umum diatur oleh beberapa undang-undang kebijakan meskipun tidak ada satu undang-undang tunggal yang secara spesifik mengatur semua aspek hak asasi manusia. Namun ada beberapa peraturan dan dokumen yang berperan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat di sana. Salah satu dokumen yang mendasari perlindungan hak asasi manusia di Malaysia adalah Perlembagaan Malaysia Federal Constitution yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak individu. Beberapa pasal dalam Perlembagaan Malaysia mengatur kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk bekerja, hak atas properti, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi. Oke, jadi Malaysia selain dikenal dengan kekerasan terhadap tenaga kerja asing, kemudian diskriminasi dan juga kesenjangan sosial bagi masyarakat itu sendiri, Malaysia juga dikenal sering mengklaim kebudayaan termasuk di Indonesia. Nah, pernahkah Malaysia mengklaim budaya asing atau budaya negara lain selain budaya yang ada di Indonesia? Selain sering mengklaim beberapa aspek budaya Indonesia, Malaysia juga pernah terlibat dalam klaim budaya dari negara lain. Klaim budaya ini sering memicu ketegangan dan kontroversi antara Malaysia dan negara-negara terkait. Selain Indonesia, berikut adalah beberapa contoh klaim budaya Malaysia terhadap budaya negara lain. Thailand. Malaysia pernah terlibat klaim terhadap tarian tradisional Thailand seperti tarian Mek Mulung diakui Malaysia sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Tentu saja, klaim ini memicu reaksi dari Thailand yang merasa budaya mereka telah diakui oleh Malaysia tanpa izin. Filipina. Pada tahun 2012, Malaysia juga mengklaim sungka, permainan tradisional asal Filipina, sebagai warisan budaya mereka. Hal ini memicu protes dari Filipina yang menganggap Malaysia tidak memiliki hak untuk mengklaim permainan tradisional tersebut. 3. Brunei. Selain Indonesia, Malaysia juga terlibat dalam klaim kebudayaan dengan Brunei, terutama terkait dengan musik tradisional dan makanan khas. Klaim atas sate dan nasi lemak juga sering mendagri ifwadiar. Klaim budaya oleh Malaysia ini seringkali terjadi karena adanya kesamaan dalam aspek budaya, makanan, atau kesenian yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, di mana beberapa tradisi dan kebiasaan seringkali berbagi akar sejarah yang serupa. Hal ini menyebabkan banyak negara merasa bahwa warisan budaya mereka diambil tanpa pengakuan yang sesuai. Meskipun demikian, klaim budaya semacam ini seringkali menyulut ketegangan diplomatik dan perdebatan di antara negara-negara yang terlibat. Sebenarnya apa tujuan dan maksud Malaysia melakukan ini semua, mengklaim budaya-budaya asing? Apa tujuannya? Tujuan Malaysia mengklaim budaya-budaya asing, termasuk budaya dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, seringkali berkaitan dengan kepentingan nasional yang lebih luas, terutama dalam hal identitas nasional dan diplomasi. Beberapa alasan yang mendasari tindakan ini antara lain. 1. Membangun identitas nasional. Malaysia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, seringkali berusaha memperkuat identitas nasionalnya dengan mengklaim berbagai elemen budaya sebagai bagian dari warisan mereka. Mengklaim budaya asing yang dianggap serupa atau berasal dari wilayah yang sama dapat membantu Malaysia menonjolkan keragamannya dan menunjukkan bahwa budaya tersebut juga merupakan bagian dari sejarah mereka. Dari banyak klaim yang kamu sebutkan tadi,
Adakah satu klaim yang memang berujung gesekan antara Malaysia dan negara-negara lain selain Indonesia? Ya, ada beberapa klaim budaya Malaysia yang berujung pada gesekan antara Malaysia dan negara lain selain Indonesia. Salah satu klaim yang cukup terkenal dan menimbulkan ketegangan adalah klaim terhadap reok Ponorogo dan wayang kulit dari Indonesia. Pada tahun 2007, Malaysia mengklaim reok Ponorogo, tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, sebagai bagian dari budaya mereka. Klaim ini memicu protes keras dari masyarakat Indonesia yang merasa bahwa Malaysia telah mengklaim budaya yang sangat identik dengan identitas budaya mereka. Reok Ponorogo sendiri adalah tarian yang melibatkan maskot singa besar yang dipakai oleh penari dan memiliki makna budaya yang sangat dalam bagi masyarakat Ponorogo. Protes ini bukan hanya datang dari masyarakat tapi juga dari pemerintah Indonesia yang merasa hak budaya Indonesia dirampas. Tak hanya itu, Malaysia juga pernah terlibat klaim terhadap wayang kulit, seni pertunjukan tradisional Indonesia, yang juga dikenal di beberapa daerah Malaysia. Klaim terhadap wayang kulit ini memperburuk hubungan antara kedua negara, mengingat seni ini memiliki sejarah yang kuat di Indonesia dan terkait erat dengan tradisi budaya Jawa. Selain itu, batik Indonesia juga pernah menjadi objek klaim oleh Malaysia, yang kemudian mendapat banyak perhatian dan reaksi negatif dari Indonesia. Meskipun batik negara warisan budaya yang diakui oleh UNESCO sebagai budaya, Malaysia sempat mengklaimnya sebagai bagian dari budaya mereka. Kita lebih spesifik ke batik yang sempat juga diklaim oleh Malaysia. Oke, setelah ditetapkan oleh UNESCO, batik ini adalah sebagian dari warisan budaya Indonesia atau budaya lisan non-bendawi. Nah, apa tanggapan Malaysia setelah ditetapkan oleh UNESCO? Setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada tahun 2009, Malaysia sempat menunjukkan reaksi campuran terkait hal ini, terutama karena sebelumnya mereka juga mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka. Reaksi Malaysia beragam. Ada yang mengakui bahwa batik memang milik Indonesia, sementara ada pula yang mempertahankan klaim mereka atas batik sebagai bagian dari warisan budaya bersama di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa batik juga memiliki sejarah panjang di Malaysia dan telah berkembang di sana selama berabad-abad. Bicara klaim dan juga kebudayaan, mungkin klaim ini muncul karena memang memiliki kesamaan entah itu budaya ataupun kesenian, tari-tarian. Mungkin ada kesamaan karena memang kita berawal dari satu rumpun. Nah, menurut kamu perlukah ada tindakan khusus atau lembaga resmi untuk menentukan klaim atau menentukan budaya ini milik siapa atau tradisi ini milik siapa? Perlukah ada lembaga resmi untuk menengahi itu semua agar tidak terjadi klaim-klaim seperti ini ke depannya? Penting untuk memiliki lembaga atau mekanisme internasional yang dapat memediasi klaim budaya seperti ini, terutama dalam konteks negara-negara dengan sejarah dan tradisi yang serupa. Klaim budaya yang sering terjadi di Asia Tenggara, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, seringkali disebabkan oleh akar sejarah dan warisan budaya yang sama, serta pengaruh lintas batas yang sangat kuat. Oleh karena itu, perlu ada lembaga resmi atau badan internasional memberikan klarifikasi atau penetapan mengenai siapa yang memiliki hak atas budaya atau tradisi tertentu. Beberapa alasan mengapa lembaga semacam itu diperlukan antara lain. 1. Melindungi hak atas warisan budaya. Ada risiko besar jika klaim budaya tidak diatur dengan baik, yaitu kemungkinan budaya tersebut menjadi milik beberapa negara secara bersamaan tanpa adanya pengakuan atau perlindungan yang tepat. Lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk memverifikasi klaim budaya bisa membantu memastikan bahwa warisan budaya dihargai dan dilindungi secara adil. Dengan adanya lembaga yang dapat memediasi klaim ini, negara-negara dapat mencari jalan keluar yang damai dan tidak memperburuk hubungan internasional mereka. Hal ini juga susah mengurangi potensi konflik budaya dan sosial. Ketiga, memperkuat pemahaman bersama. Lembaga ini bisa membantu negara-negara yang terlibat untuk lebih memahami kesamaan dan perbedaan budaya mereka, sehingga memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif. Misalnya, daripada bersaing mengenai siapa yang memiliki hak atas suatu budaya, negara-negara tersebut bisa belajar untuk menghargai dan merayakan kesamaan mereka sebagai bagian dari warisan bersama.
Ini pertanyaan yang cukup penting, tanpa merendahkan atau mengucilkan pihak lain atau pihak penemu makanan ini. Nah, jadi ada satu klaim yang cukup serius pernah terjadi, yaitu klaim soal makanan, termasuk terjadi juga di negara tetangga Malaysia yang lain seperti klaim nasi lemak dan juga sate. Di Indonesia juga pernah terjadi klaim rendang. Umpama terjadi gesekan dan juga konflik mempermasalahkan makanan, apakah itu sepadan? Memang ketika sebuah klaim budaya, tradisi, atau bahkan makanan menjadi masalah besar, kita bisa merasa bahwa itu agak berlebihan, terutama mengingat betapa banyak isu global yang jauh lebih mendesak untuk dibahas. Klaim atas makanan tradisional yang mengarah pada konflik bisa tampak tidak masuk akal, karena makanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang, meskipun penting, tidak seharusnya menjadi sumber ketegangan antar negara. Jika kita membayangkan sepatu dalam konteks ini misalnya, apakah sepatu bisa menjadi topik klaim budaya yang serius? Mungkin secara teknis bisa kita menganggap sepatu sebagai bagian dari identitas budaya atau sejarah suatu bangsa. Tetapi kemungkinan besar, klaim sepatu tidak akan menyebabkan ketegangan yang sama dengan klaim makanan tradisional seperti rendang atau nasi lemak, yang sudah memiliki nilai emosional dan simbolik yang sangat kuat bagi masyarakat di negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia sudah jelas rendang berasal dari Minangkabau atau dari Sumatera Barat, itu sudah jelas. Meskipun di Indonesia memiliki banyak provinsi atau pulau yang begitu luas atau banyak, nggak ada satupun provinsi, suku ataupun pulau-pulau lain yang mau mengklaim atau mengakui bahwa makanan rendang itu berasal dari mereka. Berikut juga batik dan budaya-budaya yang lain. Itu adalah sebuah fakta yang jelas bahwa makanan tersebut berasal dari daerah tersebut. Nah, sekarang apa pernyataan kuat atau alasan yang kuat diberikan Malaysia tentang klaim rendang ini? Klaim Malaysia atas rendang menimbulkan pertanyaan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya dan provinsi tidak pernah mempermasalahkan asal-usul rendang dari satu daerah seperti yang kamu sebutkan. Pernyataan yang diberikan Malaysia terkait klaim rendang biasanya berfokus pada beberapa alasan yang sering diajukan, meskipun sebagian besar dari alasan ini cenderung kontroversial dan tidak banyak didukung oleh bukti yang kuat. 1. Perkembangan kuliner. Bersama di wilayah ASEAN, salah satu alasan yang diajukan oleh Malaysia adalah bahwa rendang merupakan makanan yang telah berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di wilayah yang saling berdekatan, seperti Malaysia dan Indonesia. Seiring dengan sejarah perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya, Malaysia merasa bahwa makanan ini tidak hanya eksklusif untuk Indonesia saja, tetapi juga telah menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Malaysia berargumen bahwa banyak makanan tradisional yang memiliki kemiripan di kedua negara, dan rendang menjadi contoh makanan yang bisa dipertanyakan asal-usulnya. Pengaruh Melayu dalam sejarah. Malaysia juga sering menyoroti hubungan sejarah antara etnis Melayu yang ada di Malaysia dengan etnis Minangkabau di Indonesia. Menurut mereka, karena ada banyak migrasi orang Minangkabau ke Malaysia, terutama ke bagian utara semenanjung Malaysia, maka rendang yang berasal dari Sumatera Barat bisa dianggap telah menjadi bagian dari warisan budaya Melayu yang juga dianggap sebagai bagian dari identitas Malaysia. Mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari sejarah panjang hubungan budaya antara kedua negara. 3. Ketidakjelasan batas wilayah sejarah. Malaysia kadang berargumen bahwa pada masa lalu wilayah Malaysia dan Indonesia tidak memiliki batas negara yang jelas seperti sekarang, dan banyak budaya yang berkembang di kedua negara tanpa adanya pembagian yang tegas. Dalam pandangan mereka, makanan seperti rendang adalah hasil dari pengaruh budaya yang saling berbagi, dan oleh karena itu Malaysia merasa memiliki klaim terhadap makanan tersebut. Kalau Indonesia bisa memberikan pernyataan yang tegas kalau rendang itu berasal dari Minangkabau. Nah, sementara dengan Malaysia sendiri, bisakah mereka memberikan pernyataan yang tegas dari mana rendang itu berasal? Secara umum, Malaysia tidak memberikan pernyataan yang tegas dan kuat mengenai asal-usul rendang yang setara dengan pernyataan Indonesia yang jelas bahwa rendang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Klaim Malaysia lebih sering didasarkan pada argumen yang bersifat umum,
dan lebih mengarah ke kebersamaan budaya atau pengaruh sejarah daripada bukti konkret yang menunjukkan bahwa rendang berasal dari Malaysia. Banyak sekali kejadian-kejadian serupa yang terjadi atau klaim-klaim serupa yang terjadi. Apakah memang benar ini atas faktor kesamaan sejarah atau faktor memang kita Indonesia dan juga Malaysia berasal dari satu rumpun, atau juga faktor dari tidak adanya pembatasan wilayah yang jelas pada masa itu, ataukah hanya memang usil semata? Apakah mereka hanya memang mencari-cari cara untuk membuat gesekan bahkan konflik yang lebih besar? Klaim budaya atau makanan seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia seringkali memang tidak lepas dari beberapa faktor yang berkaitan dengan sejarah dan hubungan kedua negara. Namun, meskipun banyak yang beranggapan bahwa ini adalah hasil dari kesamaan sejarah, akar budaya bersama atau kurangnya pembatasan wilayah yang tegas pada masa lalu, ada juga kemungkinan bahwa beberapa klaim tersebut terjadi karena kepentingan politik, nasionalisme, atau bahkan usaha untuk mencari gesekan yang lebih besar. Berikut beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. 1. Kesamaan sejarah dan warisan budaya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Indonesia dan Malaysia berasal dari satu rumpun budaya yang sama, yaitu Melayu, dengan banyak kesamaan dalam bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi. Banyak wilayah di Indonesia yang memiliki hubungan kuat dengan Malaysia, termasuk Sumatera, yang berbagi sejarah panjang dengan wilayah semenanjung Malaysia. Dulu wilayah-wilayah ini tidak memiliki batasan negara yang jelas dan seringkali ada pergerakan antar daerah yang membuat budaya dan tradisi mereka saling mempengaruhi. Karena kedekatan budaya ini, wajar jika beberapa tradisi dan warisan budaya seperti makanan, tarian, atau kerajinan memiliki kesamaan yang sangat dekat, sehingga mudah menyebabkan klaim atau bahkan kebingungan tentang asal-usulnya. 2. Kurangnya pembatasan wilayah Inggris yang dalam kawasan Asia Tenggara tidak memiliki batasan tegas mungkin sepi. Sebelum masa penjajahan kolonial, wilayah-wilayah ini lebih sering menjadi kerajaan-kerajaan besar yang saling berbagi budaya, wilayah, dan pengaruh. Sebagai contoh, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memiliki wilayah yang meliputi banyak bagian Asia Tenggara, termasuk bagian dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Oke, aku pengen jawaban yang singkat tapi jelas dan juga tegas. Pertanyaannya saya ulangi, apakah ini bentuk dari kesengajaan untuk menciptakan gesekan atau konflik yang lebih besar? Bisa jadi sebagian klaim budaya ini memang dimanfaatkan untuk menciptakan ketegangan atau konflik, terutama terkait dengan politik atau identitas nasional. Namun, tidak semua klaim bertujuan demikian. Seringkali juga dipengaruhi oleh kesamaan sejarah dan budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Oke, sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir dan sebenarnya kita cukup akhiri saja perbincangan kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan di topik yang berbeda